Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Memang jago teman-teman ya food yang dilakukan oleh Robert Kiyosaki ya. Kan di berita kemarin ya dia mengatakan kalau Bitcoin itu atau crypto overall akan jatuh di tanggal 14 Februari ya, ternyata itu adalah titik seroknya. Nah itulah yang harus kita contoh ya teman-teman ya. Dia membuat food ya 2 hari sebelum 1 hari sebelum Valentine ya. Setelah itu harga koreksi teman-teman ya untuk Bitcoin ya sempat koreksi sedikit ya. Tapi dia melihat sedikit itu kan banyak ya kalau modalnya gede gitu loh. Ya kan 1% itu banyak. Dia waktu itu ngefood Bitcoin turun sekitar hampir 6% ya, hampir 6% Bitcoin merosot ya. Dan banyak orang kemakan food ya, makanya waktu itu saya langsung publish ya supaya teman-teman tidak terpancing ya dan lain-lain. Karena waktu itu kan di video kemarin ya, saya nggak percaya gitu loh Bitcoin itu 2023 akan anjlok ya. Dan tiba-tiba naik ya. Untuk sekarang harga Bitcoin 24.600, hampir mau ke 25.000 ya. Ini pinter sekali teman-teman ya. Oke, langsung kita bahas. Ini ya, itu kenapa saya bisa memastikan dia kemarin menyeting food ya, atau bisa dibilang apa ya, dia menyebarkan food supaya bisa serok. Ini teknik investor teman-teman ya. Em, karena dia kali ini menyuruh orang untuk beli gitu loh ya, atau memberikan isu positif lagi nih ya, semenjak kemarin mengatakan akan anjlok dan lain-lain. Dalam beberapa hari kemudian ya, bahkan ini di tanggal 16 ya, di 2 hari yang lalu dia mengatakan Bitcoin akan anjlok ya. Ini 2 hari kemudian di tanggal 16 ini teman-teman, dia mengatakan Bitcoin bakal ke 500k ya. Ini sangat-sangat terbaca sekali ya permainannya. Tapi kita bahas dulu teman-teman ya. Inilah mengapa ya penulis dari buku Ayah Kaya dan Ayah Miskin ya, si Robert Kiyosaki ini teman-teman, dia percaya Bitcoin akan mencapai 500k ya, 500.000 dolar dalam 3 tahun. Iyalah dia pasti mengangkat lah, kan dia udah serok makanya harga ke 24. Oke, Robert Kiyosaki memperkirakan kehancuran pasar raksasa yang ada pada akhirnya dapat meningkatkan Bitcoin ya menjadi 500.000 dolar dan emas menjadi 5.000 dolar ya. Robert Kiyosaki dia berpikir teman-teman, Bitcoin akan melonjak menjadi 500.000 dolar pada tahun 2025 karena jatuhnya pasar yang masuk dan tidak kepercayaan berturut-turut pada dolar Amerika Serikat ya. Ini mulai dia bahas ekonomi lagi. Tapi overall ya, kita ambil intinya di sini teman-teman ya. Setiap isunya ya tetap kita dior dulu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau saya nggak akan termakan dengan isu-isu seperti ini kecuali news dari The Fed. Itu saya pasti termakan ya. Saya pasti jadi FOMO kalau ada berita tentang The Fed. Kalau cuma masalah prediksi dari orang hebat manapun saya nggak akan pernah percaya ya. Kalau The Fed ya sudah pasti karena mereka yang mengatur keuangan dunia ya. Kira-kira seperti itu kalau teori dari saya. Oke, dia sebelumnya memperingatkan orang untuk menghindari mata uang fiat tradisional selama waktu yang tidak pasti dan fokus pada Bitcoin atau emas. Nah, terbalik lagi si apa namanya, Robert Kiyosaki ini teman-teman. Tapi sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, kita fokus ke kejadian saat ini teman-teman. Ini memang lagi naik. Buat kalian semua yang sudah profit, silakan take profit teman-teman ya. Silakan take profit karena orang-orang seperti Robert Kiyosaki atau investor besar, mereka bukan nggak salah teman-teman ya. Karena ya itulah sistem dagang ya internasional. Coba kalian lihat ya, ada beberapa saham yang jatuh itu dibuat sendiri beritanya, dibuat berita jelek sehingga harganya jatuh, orang jualan semua. Tiba-tiba ngepam lagi ya, itu sudah teknik inilah, teknik investor besar ya. Makanya saya bilang di sini ambil poinnya. Ketika kalian sudah profit, take profit, tapi jangan 100%, jangan sampai habis ya, karena pasti diangkat lagi tuh. Makanya ada yang bilang kalau naik ya, para fooder pasti ngomong, alah nanti juga turun lagi ya. Kita balas ya, kalau turun kita balas, nanti juga naik lagi gitu loh. Oke, pengusaha investor dan motivator ini teman-teman, dia pengusaha investor dan motivator ya si Robert Kiyosaki ini. Dia memprediksikan bahwa pasar akan mengalami koreksi serius ya, yang akan memicu pencetakan besar-besaran mata uang fiat oleh Federal Reserve. Jadi dia memprediksikan The Fed bakal nyetak uang lagi nih ya, seperti di tahun 2021, 2020 sama 2021 pas panas-panasnya Covid teman-teman. Itu berarti akan kalau seandainya terjadi itu akan efek ke 2 tahun kemudian ataupun 1 tahun kemudian. Contohnya Covid ya, percetakan uang di 2020 ya oleh The Fed
efeknya di 2022 kira-kira seperti itu. Kalau kita hitung sekarang 2025 ya, berarti memang akan naik di 2025. Memang ada masuk akalnya sih Robert Kiyosaki ini. Oke, dia yakin juga ya orang harus menerima Bitcoin, emas, dan perak ya di tengah potensi turbulensi itu. Memprediksi aset digital terkemuka ini akan mencapai 500 ribu dolar dalam 3 tahun ya, after Bitcoin halving ya. Dia menambahkan bahwa logam kuning atau emas ini bisa naik ke 5.000 dolar juga, sementara perak bisa diperdagangkan di harga 500 dolar. Nah, dan alasan di sini teman-teman ya, alasan utama kenaikan harga aset-aset tersebut ya bisa jadi adalah melemahnya kepercayaan terhadap dolar Amerika Serikat, yang dia gambarkan sebagai uang palsu ya, karena dia tidak pernah mempercayai dolar si Kiyosaki ini. Karena saya pernah dengar ya satu quote-nya di satu video short ya, dia mengatakan ngapain kamu simpan uang ya, ngapain kamu nabung ya, intinya dia nyuruh orang nginvest sih. Dia bilang kenapa kamu nyimpan uang di bank ya, sedangkan bank mencetaknya. Jadi itu kelihatan konyol, bener juga sih teman-teman. Oke, makanya di sini dia bilang uang itu fake ya, palsu ya, kira-kira seperti itu, karena manusia yang buat. Oke, dia mengklasifikasikan emas dan perak sebagai uang Tuhan atau God money ya, sedangkan Bitcoin adalah rakyat ya. Jadi kita pemain kripto atau investor kripto tetap ada di posisi kedua ya daripada gold. Tapi ya kalau kita berbicara secara rasional ya memang gold tetap di atas karena fisiknya ada ya, kita bisa pegang ya, kira-kira seperti itu. Tapi untuk di zaman fintech sama aja sih ya, sekarang gold sama Bitcoin sama saja ya, bukan harga ya, nilainya itu sama ya, karena sekali lagi dari use case. Oke, di sini bentar teman-teman, saya translate dulu. Nah, di sini dia mulai mengangkat lagi Bitcoin ya. Bitcoin adalah kunci kebahagiaan masa depan ya. Orang Amerika berpendapat pada Oktober tahun lalu bahwa Bitcoin, emas, dan perak akan melanjutkan tren turun ya, selama The Fed terus menaikkan suku bunga. Namun dia memandang itu sebagai kesempatan membeli, mengatakan investor yang memilih aset itu ya akan tersenyum begitu Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed ini teman-teman berporos ya. Sebelum itu dia menyebutkan beberapa alasan mengapa greenback akan kehilangan supremasinya ya di masa depan, yang berarti orang harus merangkul Bitcoin dengan pemerintah Amerika Serikat yang meminjam terlalu banyak uang ya, menjadi alasan utama perekonomian terkemuka dunia ini memiliki utang ya luar negeri lebih dari 31 triliun dolar per Januari 2023. Kita kembali ke cryptocurrency teman. Kalau di bawah tadi kan untuk ekonomi ya. Di sini teman-teman kita ambil poinnya saja ya teman-teman ya. Poinnya di sini adalah tetap hati-hati dengan food investor besar ya. Jadi kayak Peter Schiff ya, kemarin Robert Kiyosaki langsung nggak ada ini ya. Mereka nggak berpikir waduh nanti saya dicemooh ya. Oh kemarin ngomongnya bakal turun ya. Setelah itu ternyata kamu serok ya. Mereka nggak pernah mikir itu. Cemooh dari orang mereka nggak mikir. Karena ya itulah pikiran investor. Karena ya simpelnya gini teman-teman ya, saya susah saya senang ya, yang ngurus itu saya sendiri gitu loh ya. Saya sukses saya enggak, yang tentukan saya sendiri. Jadi mereka itu lebih seperti itu, enggak denger yang omongan atau cemoohan orang, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kalian silakan ambil poinnya di sini teman-teman, tapi intinya sekali lagi ya, kalau kalian mau tanya ke saya, Bang, kira-kira berita yang bagaimana nanti kalau kita bedakan food dan tidak. Kalau saya teman-teman untuk di overall market crypto cukup fokus ke berita The Fed ya. The Fed ngomong apa pasti pengaruh ya, karena mereka yang mengatur keuangan dunia ya. Kalau cuma investor besar ngomong ABC nggak terlalu efek buat saya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.